Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mengucap syukur kepada Tuhan karena kita sudah berada di penghujung tahun 2020. Kita sudah memasuki bulan Desember ini. Itu pertanda sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun yang lama, tahun 2020, dan kita akan memasuki tahun yang baru. Mengucap syukur karena bulan Desember ini kita akan merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Jadi bulan penuh dengan damai, sukacita, kebahagiaan, dan tentunya janji-janji berkat Tuhan akan kita raih dalam kehidupan kita. Karena kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat dalam kehidupan kita. Kelahiran Yesus Kristus itu memberikan harapan baru dalam kehidupan kita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Mungkin dulunya kehidupan kita itu tidak memiliki harapan hidup, tidak memiliki kepastian masa depan, berjalan di tengah-tengah kegelapan. Kita seperti sedang berada dalam satu ruang yang gelap, di mana kita tidak bisa melihat dengan mata kita. Kita hanya bisa meraba-raba saja, menggambarkan sebuah kondisi kehidupan yang tidak jelas. Tetapi melalui kelahiran Yesus Kristus di Bethlehem, di kota Daud, itu mengubah semua keadaan atau kondisi kehidupan kita. Bagi kita yang belum percaya dengan Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah lahir di Bethlehem di kota Daud, ketika kita memutuskan untuk percaya kepada Dia, maka kehidupan kita akan mengalami perubahan-perubahan yang baik, akan menuju kepada kehidupan yang jauh lebih baik lagi. Karena itulah penting sekali kelahiran Kristus itu dalam kehidupan kita. Kita tidak hanya merayakan perayaan Natal seperti sebuah ritual atau adat yang dilakukan tiap tahun, tidak. Tetapi ini memiliki makna yang begitu dalam di dalam kehidupan kita. Di mana bagi kita ketika Yesus datang dan lahir, itu memberikan jalan baru dalam kehidupan kita dan menuntun kita di jalan itu untuk mencapai titik kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Karena memang itu rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi saya ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa perkara itu tidak gampang, tidak mudah untuk kita miliki. Karena ada satu pribadi yang tidak suka kita menerima Kristus Yesus di dalam kehidupan kita. Ada satu pribadi yang ingin sekali menjauhkan kita, memisahkan kita dari Kristus. Dia datang ingin merampas sukacita kita. Dia datang ingin merampok semua harapan hidup kita. Dia datang ingin membunuh setiap impian-impian kita di dalam Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Karena dia tidak suka. Karena itu dia melakukan berbagai macam trik untuk mau menipu kita, untuk mau mengelabui kita, untuk mau membohongi kita, supaya kita tidak percaya kepada Yesus. Pekerjaan dia itu adalah penipu. Dia penipu ulung yang begitu berpengalaman di bidang tipu menipu, dan dia ingin menipu kita sebagai anak-anak Tuhan. Jangankan anak-anak Tuhan, kita pengikut Kristus, bahkan Kristus sendiri pun dicoba oleh dia untuk ditipu. Dia mencoba untuk melakukan trik tipuan kepada Yesus. Dicatat di dalam Alkitab, kita lihat di dalam Injil Matius pasal 4 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Di sana dikatakan begini: dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya,
Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ini adalah satu trik tipuan yang coba dilakukan setan iblis kepada Kristus waktu itu. Dia ingin mencoba menjebak, menipu dengan cara memberikan kerajaan dunia dengan kemegahannya kepada Yesus, tapi dengan satu syarat, Yesus harus menyembah iblis. Ini luar biasa. Dia coba memberikan tawaran yang begitu indah dan mempesona kepada Kristus. Dan dia ingin mencoba untuk menipu Kristus. Tapi Yesus Kristus tidak bisa ditipu dan tidak mungkin bisa tertipu. Apa yang membuat setan iblis ini begitu berani ingin melakukan trik tipuan ini? Kalau kita baca di dalam ayat-ayat sebelumnya, ayat-ayat ini sebetulnya menceritakan tentang pengalaman Yesus yang melakukan puasa 40 hari 40 malam. Alkitab mencatat setelah dia melakukan puasa 40 hari 40 malam, maka laparlah Yesus. Sebagai manusia, karena Yesus datang lahir di muka bumi ini menjadi sama seperti manusia, maka sebagai manusia Yesus merasa lapar. Lapar itu menggambarkan tentang kondisi fisik yang lemah, lapar. Jadi kondisi fisik menjadi lemah karena memang tidak makan dan tidak minum. Orang lapar itu bisa menurun konsentrasi dia, kemampuan dia, daya pikirnya dan sebagainya itu bisa menurun karena tidak ada asupan makanan. Jadi otak tidak bekerja dengan baik. Kesempatan inilah yang coba diambil oleh iblis untuk mencobai Yesus dengan trik menipu. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa iblis itu selalu berusaha mencari kesempatan, mencari peluang di waktu yang tepat menurut dia untuk menipu kita sebagai pengikut Kristus. Dia tidak perlu diajarkan lagi bagaimana cara mencari kesempatan dan melihat peluang. Dia tahu sekali gerak-gerik kehidupan kita, sepak terjang kehidupan kita. Dia tahu keinginan-keinginan hidup kita. Dia tahu kelemahan-kelemahan kita. Dia hanya mencari peluang yang tepat, kemudian dia melakukan satu tindakan trik tipuan, dan ketika itu dilakukan dia kepada kita, dan kalau kondisi kita tidak kuat, kondisi rohani kita lemah, kita bisa tertipu. Tapi Yesus waktu itu tidak tertipu. Malah Yesus melawan dia. Yesus mengusir setan iblis ini. Nah, itu yang menjadi pesan dalam kehidupan kita. Kita sudah punya harapan besar di dalam Tuhan. Walaupun kita menghadapi situasi pandemi COVID-19, kita merayakan perayaan Natal, damai sukacita Natal di tengah-tengah situasi pandemi, tetapi tidak menghilangkan harapan-harapan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, atau tidak mengurangi sukacita Natal yang kita rayakan pada bulan Desember nanti ini. Itu akan hilang semua kalau iblis berhasil menipu kita. Karena itu kita jangan membiarkan atau memberikan kesempatan kepada setan iblis untuk menipu kita dan merampas semua yang Tuhan berikan kepada kita. Persoalannya adalah bagaimana cara kita dapat menangkal setan iblis atau menangkal tipu muslihat iblis. Yang pertama di sini saya catat adalah kita harus bisa mengenali modus tipuan iblis. Jadi kita harus bisa mengenali setiap modus-modus tipuan iblis. Kan kalau bicara tentang modus tipuan tuh banyak zaman sekarang ya. Kita dapat telepon dari orang mengatasnamakan ini, dapat hadiah mobil, dapat hadiah uang 75 juta, 100 juta, atau minta tolong dan sebagainya. Modus-modusnya banyak. Padahal itu adalah tipuan dari para penipu. Kalau kita tidak punya hikmat untuk bisa
membedakan mana yang benar dan mana yang salah, tidak kurang orang tertipu. Banyak juga yang akhirnya tertipu oleh tipuan-tipuan seperti itu. Dan kita tidak boleh tertipu oleh tipuan iblis. Maka kita harus mengenali modus-modus tipuannya. Ada 3 modus tipuan iblis yang seringkali dia gunakan untuk menipu kita. Yang pertama adalah bersifat hasutan. Ini modus dia. Modusnya adalah suka menghasut. Bahkan di dalam hal hasut menghasut, iblis pun kadang-kadang menggunakan ayat-ayat firman Tuhan. Terjadi kepada Hawa dan Adam. Bukan Adam dan Hawa ya, tapi Hawa dan Adam. Karena Hawa dulu yang pertama kena tipuan ini. Dia datang, dia menghasut Hawa. Akhirnya Hawa tertipu dan dia memakan buah yang dilarang oleh Allah. Dan Adam pun ikut tertipu. Jadi hasutan ini bahaya. Dia kerap kali datang di pikiran kita. Dia menghasut pikiran dan hati kita. Sehingga segala hal yang sudah kita miliki hilang begitu saja. Karena kita mudah termakan hasutan. Kita menjadi marah, kita menjadi emosi, kita menjadi tidak percaya kepada Tuhan. Yang kedua, trik tipuan atau modus iblis adalah kebohongan. Ini modus dia, membohongi. Sama kepada Hawa dan Adam. Ketika dia menawarkan untuk memakan buah itu, dia mengatakan, Hawa mengatakan tidak boleh dimakan, nanti kami akan mati. Iblis mengatakan tidak, kamu tidak akan mati. Malahan sebaliknya kamu akan mengerti tentang yang baik dan yang jahat. Kamu akan menjadi hebat. Jadi ditipu dia, dibohongin. Nah, akhirnya Hawa tertarik dengan apa yang dikatakan oleh setan iblis. Dia memakan buah itu, dia tawarkan kepada suaminya, ikut juga makan, dan mereka berdua jatuh di dalam dosa. Iblis itu kadang-kadang datang dalam pikiran kita untuk membohongi kita. Tuhan gak akan mungkin tolong kamu. Tuhan tolong kok. Enggak. Dia membohongi kita. Enggak, Tuhan gak akan tolong. Atau wah, nggak benar kamu ikuti dia. Dia suka membohongi kita. Kamu akan celaka dan sebagainya. Banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita yang sebetulnya itu adalah trik kuasa kegelapan. Sebab itu kita harus kenali. Jangan sampai kita dibohongi oleh setan iblis. Yang ketiga, modus tipuan iblis itu adalah bersifat intimidasi. Dia datang mengintimidasi kehidupan kita. Kamu orang berdosa, kamu tidak layak, kamu tidak pantas, kamu orang lemah, kamu orang yang dikucilkan, kamu itu tidak penting bagi banyak orang. Ya kan? Kadang-kadang kan kita suka merasa kita dikucilkan oleh orang. Kadang-kadang kita merasa kita itu diremehkan oleh orang. Berapa banyak di antara kita yang seringkali mendapatkan perlakuan-perlakuan yang sepertinya diremehkan. Dan iblis datang mengintimidasi pikiran kita. Wah, kamu itu gak dihitung. Kamu itu gak bisa kerja. Kamu itu gak tahu apa-apa, gak punya kekuatan, kemampuan apa-apa. Dan akhirnya kita termakan oleh intimidasi iblis. Dan kita akhirnya meninggalkan Tuhan. Padahal Yesus lahir di kandang yang hina, di Bethlehem, di kota Daud. Dia datang membawa segala macam harapan dalam kehidupan kita. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang bimbang ditetapkan langka, yang tidak punya harapan hidup diberikan harapan hidup. Segala macam hal, bahkan penyakit kita ditanggung oleh Tuhan. Jadi kita punya harapan yang jelas. Kita orang-orang yang bukan orang-orang yang biasa. Di hadapan Tuhan kita ini orang-orang yang spesial. Jadi jangan mau kita diintimidasi oleh setan iblis. Jadi yang pertama adalah apa tadi? Mengenali modus tipuan iblis. Ada 3 modus tipuan iblis yang sudah saya jelaskan. Ketika kita sudah mengerti tentang tipuan iblis, modusnya apa, maka kita harus memiliki, bagian kedua adalah memiliki proteksi Tuhan. Kita harus memproteksi diri kita. Meminta kepada Tuhan untuk memproteksi kehidupan kita, supaya kita tidak mudah terpengaruh oleh kuasa setan iblis yang mau merampas semuanya dari kehidupan kita. Wah,
pokoknya tahun ini tahun hancur lah, kalian gak akan punya harapan lagi di 2021. Apa yang mau diharapkan? Semuanya sudah kacau dan sebagainya. Itu intimidasi. Kita harus proteksi pikiran kita supaya kita punya satu keyakinan, supaya kita tetap optimis menjalani tahun berikut nanti, tahun 2021, dengan segala harapan bahwa Tuhan pasti menolong kehidupan kita. Memiliki proteksi dari Tuhan. Proteksi Tuhan itu seperti apa? Dikatakan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 dan 17. Yohanes 14 ayat 16 dan 17 berkata demikian. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Proteksi Tuhan itu artinya kita meminta Roh Kudus untuk menjagai kehidupan kita. Karena itu adalah janji dan jaminan Tuhan dalam hidup kita. Dia akan meminta kepada Bapa untuk memberikan kepada kita seorang penolong yang lain. Roh penghibur, kuasa Roh Kudus yang senantiasa melindungi, menjagai kehidupan kita. Karena kita tidak bisa menjaga diri. Karena kita manusia lemah sesungguhnya. Tetapi karena kita hidup di dalam Tuhan, karena kelahiran Kristus Yesus sudah menjadi bagian dalam kehidupan kita, kita percaya, kita menerima itu, kita mengakui itu, maka Dia menjadi bagian dalam kehidupan kita. Maka sejak dari saat itulah kita diproteksi oleh Tuhan. Karena itu, sebagai pesan firman Tuhan pada kesempatan ini di dalam persekutuan doa dan puasa, pesan buat jemaat Tuhan di Gereja Keluarga Tabernakel, kita tetap meminta proteksi Tuhan untuk menangkal segala bentuk trik, modus, tipuan-tipuan iblis yang seringkali dilancarkan kepada kita, yang seringkali diarahkan kepada kita. Kita menjadi sasaran empuk kuasa kegelapan. Tapi percayalah, sebagaimana Tuhan menyertai kita di 2020, 2021, penyertaan Tuhan tetap menjadi bagian dalam kehidupan kita. Biarlah di bulan Desember ini benar-benar menjadi satu bulan yang penuh berkah dan rahmat dalam kehidupan kita. Damai sejahtera Allah melingkupi seluruh kehidupan kita dan rumah tangga kita dimanapun kita berada. Kita akan merasakan damai Natal yang benar-benar luar biasa dalam kehidupan kita. Dan biarlah melalui firman Tuhan ini kita semua diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.